Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk selalu menambah kebaikan. Mudah-mudahan kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya mudah-mudahan salawat dan salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan bimbingan sehingga kita mengerti mana yang harus dilakukan dan mana harus ditinggalkan. Menurut saya yang berbahagia, kita memang diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan kita diingatkan oleh Allah agar kita selalu menyesuaikan antara hati dan kata. Sebab bila tidak, maka akan dosa besar. Allah memberikan keterangan dalam firman-Nya surat Asy-Syaff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kalau ada seruan orang-orang yang beriman, mengertilah kita bahwa kita sedang disayang oleh Allah, agar kita memperhatikan dan selalu ingat kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan suatu kebaikan tapi kalian tidak mengerjakan? Ini adalah motivasi buat kita agar kebaikan yang kita sampaikan itu dapat kita lakukan. Setidaknya kita mampu memberi contoh di dalam kata-kata yang baik itu, yang berisi nasihat-nasihat, petua-petua. Kita juga mengerjakan, dan jangan sampai kita tidak melakukan padahal kita berkata. Ini termasuk sifat-sifat orang munafik yang harus kita jauhi. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar kalian mengatakan sesuatu tapi tidak kalian lakukan. Dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan kita. Jangan sampai kita pandai mengulang kata-kata. Kita pandai merangkai kata-kata yang indah, yang mendengar mengikuti apa yang kita lakukan, sedangkan kita yang mengucapkan tidak melakukan apa-apa, bahkan menyimpang dari apa yang kita lakukan. Nah, inilah larangan Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar di sisi Allah. Kalian mengatakan sesuatu tapi kalian tidak mengerjakan. Nah, oleh karena itulah dua ayat ini menjadi penting bagi orang-orang yang suka menebar kebaikan, bagi orang-orang yang beri nasihat,
bagi orang-orang yang menyampaikan kata-kata bijak, bagi orang-orang yang suka menasihati. Nah, ini memberikan semangat kita sebagai pendakwah mubalik supaya kita gencar melaksanakan dakwah dan kita niati dan kita mohon kepada Allah agar apa yang kita sampaikan itu dapat kita lakukan dan orang lain dapat mengambil hikmah dari apa yang kita sampaikan. Pemirsa yang berbahagia, memang proses selalu ada, tapi paling tidak niatan kita dari dalam diri kita itu harus kita canangkan agar kita betul-betul sebagai hamba Allah yang indah luar dan dalam. Indah maknanya memberi perilaku yang baik, dan indah di dalam itu kita memiliki hati yang baik, hati yang sehat, bukan hati yang sakit atau hati yang mati. Semoga kita selalu mendapatkan petunjuk Allah, bimbingan Allah, sehingga kita mampu mendakwakan Islam itu dengan baik, karena diri kita terjaga, keluarga kita terjaga, teman kita terjaga, tetangga kita terjaga, sehingga kita semuanya bersama-sama menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, dua ayat ini dari surat Asy-Syaff ayat 2 sampai 3 itu sebetulnya memberikan motivasi kita agar kita selalu menyesuaikan kata kita dengan hati kita, agar kita nantinya akan mendapat manfaat dari apa yang kita lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah, hamba Allah yang diridhoi di dunia dan di akhirat, hamba Allah yang bermanfaat bagi manusia, hamba Allah yang dalam golongan manusia terbaik, manusia yang ditampilkan di tengah-tengah manusia untuk menerangi dan menunjukkan yang benar dan membela yang benar, bukan membela yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.